أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة
di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang alhamdulillah selama kami tidak mengisi di
hari dia akan kepada kita, maka kita akan mendapatkan keamanan. Satu contohnya, ketika kita mengimani adanya hari akhirat, maka insya Allah kita akan aman. Kita akan aman di akhirat. Sebelumnya, stasiun sebelumnya adalah kuburan atau alam barzah. Ketika seorang hamba, kita ini semua mengimani bahwa kehidupan setelah dunia ini ada alam barzah atau yang lebih kenal dengan alam kubur. Di dalam alam kubur ada siksa dan ada nikmat. Maka kita yang beriman dengan itu, yang berimplikasi kepada semangat untuk mengamalkan amalan soleh, maka pasti kita insya Allah nanti kita akan aman. Kita akan aman. Kalau teori yang dipakai oleh Pak Kiai kita dulu, Zainuddin Z, saya selalu mengingat beliau. Beliau mengatakan berislam itu santai saja sebenarnya. Tentang adab kubur dan nikmat kubur, tentang surga dan neraka, kuncinya sederhana. Imani saja, kau akan aman. Kau imani, aman. Kalau kita mengimani bahwa ada adab kubur, lalu itu membuat kita berusaha beramal soleh, lalu ternyata nanti kita mati masuk kubur, tidak ada yang namanya adab kubur, tidak ada yang namanya nikmat kubur, tidak apa-apa, tidak ada masalah kan? Karena kita sudah berbuat baik di dunia dan kita meninggalkan nama yang baik. Tapi coba sebaliknya, kata beliau, Anda tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman tentang kubur, ada adab, ada nikmat, kemudian karena ketidakberimanan itu membuat kita cuek saja melakukan dosa-dosa, ternyata mati masuk kubur ada. Ayo, mau lari kemana? Nah, itu pendekatan yang memberikan petunjuk bahwa keimanan itu membawa kepada keamanan. Sedikit tambahan, agak keluar tapi masih bicara tentang kubur. Itulah sebabnya Bapak Ibu, akhwan dan akhwat sekalian, bahasa sederhananya begini. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini? Ada orang yang meninggal terus dikuburkan, orang-orang bilang semoga dia tenang di sana, di tempat peristirahatan terakhirnya. Pernah dengar? Jadi membuat kesimpulan bahwa alam barzakh, alam kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Itu sebuah kekeliruan. Dialah awwalu manazil min manazil kubur, awwalu manzil min manazil akhirah. Bukan, dia adalah stasiun pertama peristirahatan terakhir. Setelah dialah alam dunia, awwalu manazil, entah orang dapat siksaan, entah orang dapat, dia adalah stasiun pertama. Jadi perlu kita revisi dan jangan sampai kita ikut-ikutan latah mengatakan semoga dia tenang di tempat peristirahatan terakhir. Mana ada tempat peristirahatan terakhir? Peristirahatan terakhir itu di surga. Iya, dan di dalam surga tidak ada orang tidur. Tidak ada tidur. Jadi kalau ditanya orang, nanti kalau kita di surga nanti, kan sudah ahli surga, kita tidur terus. Saya nanti kalau di surga tidur terus. Tidak ada orang tidur di surga. Rasulullah SAW ditanya, ayanamu ahlul jannah? Wahai Rasulullah, apakah penduduk surga nanti tidur? Rasulullah mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Maka tidak ada orang tidur dalam surga. Jadi tidak istirahat orang, Ustaz. Tidak perlu orang istirahat berupa tidur. Jadi di surga tidak ada orang tidur, sebagaimana di neraka tidak ada orang tidur. Cuma tidak tidurnya orang di surga karena menikmati kenikmatan surga, dan di dalam neraka tidak tidur itu karena ya juga menikmati siksa. Bahkan la yamutu fiha wala yahya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, sekarang bagian kedua, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman itu keimanannya penuh 100% dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ayat ini ya membuat beberapa sahabat merasa khawatir.
lalu datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlim nafsahu?" Wahai bahaya ini, wahai Rasulullah. Yang akan mendapatkan keamanan nanti dan akan selalu mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Wah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Semua pernah kita berbuat zalim. Akhirnya Nabi mengatakan, "Alam takra atau alam tasma? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, la ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah, innasyirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar." Maka yang dimaksud kezaliman yang membuat orang nanti tidak nyaman dan tidak aman adalah kesyirikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, izinkan kami untuk menjelaskan mungkin bentuk pengulangan bahwa kezaliman itu bentuknya 3. Kezaliman bentuknya 3. Sebelumnya kita pelan-pelan, zalim itu definisinya kebalikan dari adil. Nah, zalim itu definisinya adalah wad'u syai'i fi ghairi makanihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bahasa singkatnya, adil itu adalah proporsional. Sedangkan zalim itu tidak proporsional. Itu tidak proporsional. Artinya adil itu tidak mesti sama banyak, tetapi dia proporsional. Begitulah kezaliman, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan dia terbagi 3. Yang pertama kata para ulama, kezaliman pertama adalah zulmul abdi li rabbih, kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud kesyirikan. Itu bentuk pertama kezaliman. Bentuk kedua kezaliman adalah zulmul abdi li nafsihi, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, zulmul abdi li ghairihi, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang lain. Hebatnya saudara sekalian, dari 3 bentuk kezaliman ini yang paling berbahaya adalah kezaliman tentu kepada Allah, yaitu kesyirikan. Tetapi bersalah dan berdosa kepada Allah itu cepat selesai, gampang sekali selesai. Bertobat kepada Allah, bahkan sudah berbuat syirik sekalipun, yang penting sempat bertobat sebelum gargar, sebelum sekarat, maka dia diterima. Tapi kezaliman kepada orang lain, inilah yang berbahaya. Dia tidak akan selesai kecuali kita mendapatkan maaf dari orang yang dizalimi. Kalau kezaliman kepada diri sendiri gampang juga selesai, kita aja yang selesaikan. Zalim terhadap diri sendiri, misalnya waktunya tidur tidak tidur, dipaksa untuk minum kopi hanya untuk nonton bola, Liverpool lawan Manchester City, MCT. Itu biasa, gampang selesai. Nah, itulah sebabnya kita diberikan satu rasa dalam hidup kita, itu rasa penyesalan. Selalu kita menyesal. Sudah melakukan ini, tolongku bertobat lagi, bikin lagi, menyesal lagi, seterusnya. Itu kebaikan dari Allah. Allah berikan satu kemampuan untuk kita menyesal, dan itu baik. Nah, nanti ada poinnya sendiri. Nah, yang berbahaya dan ini sangat penting untuk dijelaskan adalah kezaliman kepada orang lain. Dia tidak akan selesai sampai hak orang yang kita zalimi itu dikembalikan dan yang dizalimi itu memaafkan. Jadi istilahnya nasihat orang-orang tua kita, lebih baik kita yang dizalimi daripada kita yang menzalimi. Kenapa? Beberapa poin. Yang pertama,
doanya orang yang dizolimi itu makbul, bahkan sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang musyrik. Kita dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dalam riwayat yang lain, mudah-mudahan begini teksnya, kalau ada yang salah nanti kita cari lagi. Dikatakan bahwa innallaha la yansural mazluma, sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang terzalimi, walau kana kafiran walau kana musyrikan. Sungguh Allah akan mengabulkan atau menolong orang-orang yang dizalimi sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang musyrik. Muncul pertanyaan, kenapa bisa Ustaz? Bukankah orang kafir? Bukankah orang musyrik? Kenapa Allah menolongnya? Kenapa Allah menerima doanya? Jawabannya, kata para ulama, salah satu yang saya dengar langsung dari di kasetnya Fatwa Syekh Al-Albani, beliau mengatakan, hada la yadullu ala anna Allah yarda bi kufr wasyirk, wa innama hada yadullu ala anna Allah yuhibbul adla. Allah menolong dan mengabulkan doanya orang-orang yang terzalimi sekalipun dia orang kafir dan orang musyrik, bukan berarti Allah mencintai orang kafir dan orang musyrik, tetapi itu justru menunjukkan bahwa Allah cinta kepada keadilan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, kalau dia dizalimi, maka dia perlu ditolong. Jadi hati-hati dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Saya ingin cerita, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar, Bapak Ibu jamaah sekalian pernah dengar kisah ini. Kisah ini masih terjadi di zaman kita. Jadi ada seorang dokter di Saudi Arabia, itu cerita ada pasiennya itu betul-betul seperti la yamutu fiha wa la yahya. Jadi itu apa namanya itu yang di layar kalau orang sedang koma. Layar apa namanya itu, Pak? Monitor. Ada istilah kedokterannya. Jadi kata dokter di Riyadh, kalau salah di Riyadh, dia dapati pasien itu grafiknya itu tidak berhenti, tidak bergerak juga. Kata dokter ini, barusan ada pasien seperti ini. Dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak juga, dibilang mati suri tidak juga. Maka dokter ini makanya sudah berbulan-bulan dirawat, tidak mati-mati juga. Ini kasihan sekali. Akhirnya, kalau saya masih ingat tidak salah kisahnya itu, dokter ini kemudian mencari keluarganya, atau dia yang langsung bicara sama pasien. Kalau saya tidak salah, keluarganya ditanya, apakah pasien ini pernah punya masalah dengan orang? Alhasil dijawab, iya, dia pernah punya persoalan dengan seseorang. Maka dicari-cari tahulah, dicari dapat nomor teleponnya orang yang punya masalah dengan pasien ini. Sang dokter ini istilahnya secara umum orang Arab itu terbiasa dengan pelajaran agama. Dokter ini menghubungi si fulan yang dimaksud, istilahnya bombeknya ini orang. Iya, bombeknya. Ditanyalah bombeknya ini, assalamualaikum, mukaddimah begitu. Lama-lama dokter bilang, kita kenal si fulan bin fulan. Dia bilang, iya. Sekarang dia itu lagi sakit di rumah sakit. Saya dokternya. Begitu kira-kira redaksinya. Apa kamu punya persoalan dengan dia? Katanya iya. Kata sang dokter, apa yang kau lakukan selama ini terhadap orang itu yang menzalimimu itu, si fulan bin fulan?
Kata orang itu, sejak dia menzalimi saya dan dia tidak mengembalikan hak saya, sejak itu setiap malam saya berdoa dengan mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan dia sampai 4 anggota tubuhnya bagian dalamnya, internisnya itu rusak. Kalau saya tidak salah, jantung, liver, 4 anggota tubuh bagian dalamnya rusak. Doanya, jangan kau matikan dia sampai dia menderita dengan penyakit yang rusak pada 4 anggota tubuhnya. Kata dokter itu, betul, itu yang rusak. Itu yang rusak. Betul-betul komplikasi yang sangat berbahaya. Komplikasi orang. Maka dokter bilang, bersediakah engkau memaafkannya? Maafkan dia. Yang saya ingat jawaban orang itu, tidak. Tidak. Ini memberikan pelajaran penting. Ya, hati-hati Ki, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu berhati-hati. Ya, jangan sampai kita bersengketa dengan orang dan kita yang menzaliminya, lalu dia bilang, saya tunggu kau di hari kiamat. Bahaya itu, Pak. Saya tunggu kau di hari kiamat. Bahaya itu. Jangan bilang, iya nanti ketemu aja gitu. Ketemu kok iya. Ketemu kok. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Doanya orang terzalimi itu berbahaya. Kita masih ingat kisah, kalau tidak salah di abad ke-7 atau abad ke-6 Hijriah, ada seorang wanita itu dirampas haknya oleh seorang gubernur. Wanita itu mengatakan, Arja, kembalikan hak saya. Dengan sombongnya gubernur itu mengatakan, saya tidak akan kembalikan, saya gubernur, saya penguasa. Maka wanita itu mengatakan, kembalikanlah. Kalau tidak, saya akan berdoa kepada Allah. Orang itu dengan sombongnya mengatakan, kau berdoa saja sana. Berdoa. Akhirnya wanita itu mengatakan, saya ancam kamu. Kalau kau tidak kembalikan hak saya akan berdoa. Sa'armi bisahmin min sihamil laili wa inna sahmal laili la yukhti. Hati-hati, saya akan melontarmu dengan tombak-tombak tengah malam yang kamu tahu bahwa tombak-tombak tengah malam tidak akan pernah salah sasaran. Apa itu? Doa. Doa itu penting sekali. Makanya saudara sekalian, izinkan saya untuk mengulang nasihat ini. Sejak tahun saya masih di Madinah, ada pesan dari Syekh Imam di Masjid Kuba. Itu beliau mengatakan, hati-hati, hidup di dunia ini punya kenalan dan relasi yang terlalu banyak. Kenapa? Semakin banyak kenalanmu, semakin banyak relasimu, semakin lama kau nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Kenapa? Karena semua orang yang kau kenal dan mengenal kau itu akan diberikan hak oleh Allah untuk menuntut kau. Ya. Dan hari kiamat itu sangat adil. Sampai kambing pun yang patah tanduknya diberikan hak untuk menuntut. Dan sangat celaka orang yang menolak dan tidak mempercayai hari kiamat. Sangat celaka. Kenapa? Karena Hitler saja, tahu pernah baca sejarah Hitler. Hitler, pemimpin Nazi yang sangat kejam itu katanya, ya. Itu saya pernah nonton acaranya, Pak. Dulu Metro TV itu bagus. Entah sekarang bagus lagi kayaknya sekarang. Ya. Begitu ya? Dulu bagus, Pak. Dulu ada, saya masih awal-awal pulang dari Medina itu ada acaranya. Kalau saya tidak salah judulnya temanya itu The Files. Jadi dia mengungkap sejarah beberapa tokoh. Pernah ditampilkan Muhammad Ali, salah satunya sejarah tentang Hitler. Jadi Hitler itu di ujungnya, dan ini stressingnya, Hitler setelah selesai membunuh orang-orang Yahudi di Jerman, dia berkhutbah. Apa dibilang? Sungguh akan ada satu hari setelah dunia ini, hari yang lebih adil dari dunia ini, dan itu harus ada. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang baik yang pernah hadir di muka bumi ini, dia mati belum sempat mendapatkan balasan kebaikannya. Dan betapa banyak orang-orang jahat
yang pernah hidup di muka bumi ini, dia mati belum sempat mendapatkan balasan kejahatannya. Maka harus ada hari yang lebih adil daripada hari ini. Hitler saja yakin ada hari. Saya pernah tahun 2000, awal-awal pulang dari Madinah itu, saya daftar Facebook juga Pak, daftar Facebook juga. Terus ada pertemanan saya dengan orang Malaysia. Itu orang Malaysia ternyata menulis tesis. Dalam penelitiannya dia mendapatkan beberapa manuskrip surat-surat yang ditulis oleh Hitler, itu minta beberapa pendapat ulama Islam. Saya waktu itu minta sama teman itu, saya bilang, bisa kirimkan saya beberapa kopiannya. Lalu dia mau, kayaknya memang karena penelitiannya itu penelitian yang lama, maka dia agak kikir dengan hasil penelitiannya. Tapi alhasil stressingnya adalah jangan sampai kita menzalimi orang lain. Dan juga berkenalan sama orang jangan terlalu banyak Pak, jangan terlalu banyak. Ulama-ulama kita mengatakan, lihatlah ulama-ulama dulu, kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah jarang bergaul dengan orang, sudah jarang. Itu kerjanya cuma antara rumah dengan masjid. Rumah masjid, setelah itu dia tulis buku atau berdakwah, begitu. Tidak banyak kenalannya Pak. Nah, nanti ada pertanyaan lain, bagaimana ini? Bukankah kita ini harus banyak teman, harus banyak relasi? Bagaimana mengkomparasinya? Jawabannya sederhana. Kata beliau, kalau begitu carilah teman yang banyak, tapi pastikan temannya adalah teman-teman yang baik, supaya kalau ada salahata cepat selesai. Jadi silahkan cari teman-teman yang baik, perbanyak ya, supaya mudah juga selesai. Jangan berteman dengan orang yang jahat, karena orang jahat itu terkadang lebih mengerti agama dari kita untuk persoalan-persoalan tertentu. Banyak Pak, orang jahat itu kadang-kadang mengerti agama. Itu ada peristiwa baru dekat rumah. Mamanya bilang, nasihati anak-anak yang mengaji di rumah melakukan kesalahan, salah satu diantaranya tapi tertuduh kebanyakannya itu orang yang tidak mengerti agama, bahkan tidak sholat. Dia bilang sama anak-anak itu, jangan kau begitu nak, tidak boleh begitu, kasihan itu bapak mama, orang baik-baik semua. Dia lebih mengerti agama daripada yang kadang-kadang seperti itu. Jadi ini penjelasan bahwa kezaliman kepada orang lain adalah sangat berbahaya, sekalipun inti ayat ini berpesan kepada kita bahwa jangan sampai kita mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Sebab syirik kadang-kadang itu lebih halus daripada selembar rambut yang hitam. Bahkan disebutkan dalam riwayat kesyirikan itu sangat berbahaya. Sekalipun kesyirikan yang dimaksud, sebagian orang mengatakan dia syirik yang berupa riya. Tetapi syirik juga orang kadang-kadang melakukannya dianggapnya biasa-biasa saja. Dan nanti ada babnya tersendiri. Salah satu syirik yang untuk anak muda zaman sekarang yang dia tidak sadari bahwa itu berbahaya adalah bersumpah selain atas nama Allah. Itu syirik, berbahaya. Harus kan bersumpah demi Allah. Dia bersumpah demi cintaku padamu. Kedengarannya santai, tapi itu berbahaya. Atau gerakan-gerakan bersumpah. Orang kadang-kadang Pak dianggapnya betul kok, sumpah kok, sumpah apa? Sumpah mati, sumpah demi langit dan bumi, sumpah. Sudah kalimatnya bersumpah selain nama atas nama Allah, kemudian gerakannya gerakan begini Pak, ini tidak boleh. Ini tasyabbuh bil kufar. Ini cara sumpahnya orang kafir. Ini cara sumpahnya orang kafir. Kalau sumpah metal ya Ustaz. Gaya ini ternyata beberapa orang meneliti bahwa gaya metal ini adalah gaya Yahudi.
Ini lambang-lambang Yahudi. Termasuk apa yang tahu gimana itu? Ada yang dilarang kan? Di sepak bola saja dilarang selebrasi dengan satu gaya begini kayaknya. Dilarang. Ada gaya-gaya yang orang anggap biasa. Tapi itu berbahaya. Itu berbahaya. Banyak yang tidak menyangka bahwa masa begitu saja Ustaz. Bahaya. Nah, nanti akan sampai pada bab seperti orang yang disuruh menyembelih supaya dia bisa melewati satu kampung. Tidak ada yang bisa disembelih, akhirnya dia ambil lalat, dia tangkap lalat, dia bunuh, lalu dia dibebaskan. Dia menyangka bahwa perbuatan ini masa cuma lalat saja begitu bisa syirik. Iya, bisa. Nah, itulah sebabnya persoalan tauhid ini persoalan yang sangat penting, urgen, bahkan sampai pada tingkat atau level darurat harus dipelajari. Itulah sebabnya 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Masalahnya masalah apa? Masalah tauhid saja. Nah, inilah saudara sekalian ya yang perlu kita sama-sama perhatikan, kita waspadai diri kita dan lewat wejangan-wejangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu? Masih ada 6 menit? Ya. Ada yang perlu didiskusikan? Bisa selesai 3 menit? Kalau tidak ada, kita tutup sambil kita banyak-banyak berdoa dengan satu berita gembira dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu perbuatan yang mengundang istighfarnya para malaikat kepada kita semua adalah menanti waktu salat berjamaah. Jadi alladzina yantadiruna shalah, orang-orang yang menunggu waktu salat itu, dalam hadis dikatakan bahwa sebentar hadisnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang duduk di masjidnya, ya, di tempat duduknya, lalu malaikat mengatakan Allahumma ghafir lahu madama fi majlisihi, dalam riwayat malam yuhdith, ya. Allah beristighfar kepada orang-orang yang duduk di masjidnya menunggu waktu salat berjamaah, lalu malaikat mengatakan ya Allah, ampunilah orang itu, rahmatilah dia, ya, Allahumma fir lahu warhamhu, ya, selama dia berada di tempat duduknya dan selama dia tidak berhadas. Maka saudara sekalian, menanti waktu salat berjamaah azan Isya, kita mengisi dengan banyak-banyak berdoa sebagaimana yang sering kita pelajari, ya, bahwa semua itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Baik, subhanallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya